Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazur Rahman. Oke, kawan-kawan, kualifikasi Piala Dunia untuk tahun 2026 itu telah berjalan. Laga pertama telah berjalan. Ada beberapa hasil yang akan saya bacakan ya, kawan-kawan. Di pertama ada Australia yang mampu menang atas Bangladesh dengan skor besar 7-0. Kemudian selanjutnya ada Korea Selatan yang mampu mengalahkan Singapura dengan skor 5-0. Kemudian ada Thailand yang kalah dari Cina kawan-kawan dengan skor 2-1. Kemudian selanjutnya ada Tajikistan yang seri dengan Jordania skor 1-1. Kemudian Jepang menang atas Myanmar dengan skor 5-0. Filipina yang kalah oleh Vietnam. Ya, ini dua tim dari Asia Tenggara kalah 2-0. Kemudian Malaysia nih kawan-kawan. Malaysia memberikan kejutan dengan menang 4-3 atas Kyrgyzstan yang berada di 100 besar peringkat dunia. Ada Turkmenistan yang kalah oleh Uzbekistan 3-1, ada Iran yang adik-daya atas Hong Kong dengan skor 4-0. Nah, ini dia Indonesia melawan Irak yang hasilnya mengecewakan kawan-kawan 5-1. Kemudian ada Oman yang menang atas Chinese Taipei dengan skor 3-0. Ada UAE yang menang atas Nepal dengan skor 4-0. Qatar 8-1. Kemudian Saudi Arabia mengalahkan debutan yakni Pakistan 4-0. Ada Kuwait yang kalah oleh India 1-0. Ada Syria yang menang 1-0 atas Korea Utara. Dan terakhir ada Bahrain yang menang atas Yaman dengan skor 2-0. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekalahan tim nasional Indonesia dan juga kemenangan dramatis yang didapati oleh tim nasional Malaysia saat melawan Kyrgyzstan. Juga sedikit saya akan singgung tentang tim nasional U17 Indonesia yang kalah juga oleh Maroko kawan-kawan. Oke. Materi pertama yang akan saya sampaikan atau pembahasan pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang kemenangan dari Malaysia. Saat saya menonton Malaysia, saat itu juga saya sedang menonton tim nasional Indonesia Under 17 waktu itu ya. Jadi saya bolak-balik ke sana kemari mencari mana channel yang menyiarkan tim nasional Malaysia dan alhamdulillah saya mendapatkan live streaming dari YouTube Kyrgyzstan ya, dari YouTube channel YouTube dari Kyrgyzstan karena Kyrgyzstan ini selalu menyiarkan pertandingan-pertandingan sepak bola tim nasionalnya di channel news, pokoknya di channel Kyrgyzstan ya. Jadi saya mengikuti channel tersebut dan alhamdulillah saya bisa menonton dan memang di awal-awal apalagi saya menonton itu setelah Malaysia tertinggal 3-1 ya kawan-kawan. Saya nggak nonton dari awal-awal. Jujur saja saya tidak menonton dari awal, jadi saya menonton saat tim nasional Malaysia tertinggal 3-1 oleh Kyrgyzstan. Nah, di sana muncul keraguan saya, bagaimana ini Malaysia bisa meng-comeback gitu ya, atau memberikan perlawanan. Sedangkan Kyrgyzstan sudah unggul 3-1, kemudian mereka juga bermain bagus, kemudian juga mereka berada peringkatnya di atas Malaysia. Tapi ternyata eh ini mungkin kecerdikan dari seorang Kim Pan-gon yang mampu memberikan warna berbeda di babak kedua ya kawan-kawan. Kemudian eh, keraguan saya ternyata salah dan ternyata Malaysia mampu memberikan perlawanan yang sengit kawan-kawan. Para pemain mereka on fire dan juga memberikan tekad dan tujuan ingin menang. Luar biasa. Memang Malaysia ini beberapa kesempatan seringkali melakukan comeback-comeback yang dramatis dan juga mampu mampu menang melawan tim-tim yang berada di atasnya. Salah satunya adalah sebelumnya saat menang melawan India ya kawan-kawan. Ini memang eh, tim terbaik untuk Malaysia saat ini dan juga Kim Pan-gon dia adalah pelatih yang memang memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus yang patut untuk dipertahankan oleh FAM dan juga oleh tim nasional Malaysia karena saya yakin bahwa Malaysia ini memiliki kans yang besar untuk lolos dari round kedua ini. Lawan selanjutnya adalah Chinese Taipei. Kemudian lawan terberat adalah Oman. Jadi tim nasional Malaysia sudah bisa mendapatkan poin 3 dari kemenangan atas Kyrgyzstan.
Tinggal mereka fokus melawan Chinese Taipei, dan saya yakin melawan Chinese Taipei bukan saya merendahkan Chinese Taipei, tapi karena memang Malaysia memiliki kualitas yang lebih baik ya, jauh lebih baik, dua atau tiga strip lah, dua atau tiga tingkat di atas Chinese Taipei dengan para pemain yang dimiliki oleh Malaysia yang memiliki pengalaman lebih baik tentunya. Kemudian daripada itu, setelah melawan Chinese Taipei, nanti akan melawan Oman, tim terkuat, dan saya memiliki keyakinan lah bahwa tim nasional Malaysia ini juga mampu minimal menahan imbang Oman, karena memang Oman memiliki peringkat yang paling tinggi di tim ini, sedangkan Malaysia itu ketiga ya. Jadi yang kedua adalah Kyrgyzstan dan Malaysia ketiga. Kemudian selanjutnya Chinese Taipei di bawah dari skuad Malaysia. Dan jika mampu mengatasi Oman atau minimal seri melawan Oman atau tidak kalah dengan skor yang besar lawan Oman, maka saya yakin bahwa tim nasional Malaysia dapat melaju ke babak selanjutnya. Tapi saya yakinlah lawan Oman juga Malaysia ini mampu untuk memberikan kejutan. Ya, karena beberapa kali kita dikejutkan oleh tim nasional Malaysia ini yang mampu mengalahkan tim-tim yang inferior. Jadi Malaysia tidak bisa dianggap sebagai tim mediocre ya kawan-kawan, karena Malaysia sedang berkembang dan sedang menuju ke kejayaannya. Ini luar biasa sekali. Di tangan seorang pelatih asal Korea Selatan juga namanya Kim Pan-gon, dan dia salah satu pelatih yang dicintai oleh masyarakat Malaysia. Luar biasa sekali, kita berikan penghargaan kepada Malaysia dan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena mampu mengharumkan lah nama Asia Tenggara di kancah kualifikasi Piala Dunia. Selanjutnya Jepang mengalahkan Myanmar. Ya, Myanmar ya mau gimana lagi, memang Jepang kuat, jadi Myanmar pasti kalah dengan skor berapapun, tapi 5-0 itu adalah skor yang menurut saya not bad bagi Myanmar karena Jepang bisa membantai Jerman dengan skor 4-0. Jadi 5-0 menurut saya not bad lah ya, not bad. Eh, Prediksi saya sebenarnya Myanmar itu dikalahkan 8-0 atau 9-0 oleh Jepang ini, tapi luar biasa Myanmar perjuangannya hanya mampu kebobolan 5 gol. Singapura kalah oleh Korea Selatan dengan skor 5-0. Kemudian Filipina yang segrup dengan Indonesia, ada Filipina dan juga Vietnam yang kalah oleh Vietnam di home mereka sendiri. Filipina nanti akan melawan Indonesia ya di pertandingan kedua, dan mereka akan bermain home kembali. Nah, apakah Indonesia yang menang atau Filipina? Oke, kemudian kita lanjut ke laga Indonesia melawan Irak maksud saya, yang berkesudahan dengan skor 1-5 untuk kemenangan Irak. Kawan-kawan, Irak ini sangat superior di Basrah ya. Di kandang mereka sangat superior. Para supporter tidak berhenti bernyanyi, tidak berhenti memberikan support kepada para pemain, sehingga mungkin ini adalah salah satu faktor di mana timnas Indonesia grogi. Tim ini kawan-kawan ya, jika kita melihat ke beberapa laga ke belakang, tim ini belum pernah bermain di situasi yang seperti itu kawan-kawan, bahkan di negara kita sendiri. Pemain senior atau tim yang dibawahi oleh coach Sintayong ini belum pernah merasakan bagaimana fullnya stadion dan ramainya stadion seramai dulu ya kawan-kawan. Belum pernah Gelora Bung Tomo, kemudian selanjutnya Gelora Bung Karno menjadi neraka sesungguhnya bagi lawan-lawan bagi Indonesia. Saya belum pernah melihat euforia para supporter yang seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak orang yang berbicara bahwa euforia supporter Indonesia luar biasa, untuk saat ini mengalami penurunan menurut saya ya, apalagi setelah COVID-19, kemudian setelah adanya kasus di Kanjuruhan, maka dan juga setelah jeleknya performa timnas di era coach Simon, maka muncul penurunan ekspektasi dan juga penurunan dukungan kepada tim nasional Indonesia yang menurut saya ini sangat merugikan, karena memang kemarin saat melawan Irak, tim nasional Indonesia yang tidak terbiasa dengan situasi seperti itu, saya lihat tertekan, grogi, dan mereka under pressure. Mereka ditekan oleh para pemain Irak yang notabene memiliki peringkat yang lebih tinggi, dan juga mereka mendapatkan tekanan dari pemain ke-12 mereka, yakni para supporter. Sangat bising, sangat berisik sekali, luar biasa itu ya. Lawan Indonesia saja mereka menggunakan full power supporter maksud saya, karena memang Irak juga ada pemain inti yang tidak dimainkan.
Oke, untuk segi permainan tersendiri Indonesia kalah di segala lini, betul-betul kalah di segala lini. Dan gol-gol yang terjadi bagi Irak ya, yang menurut saya adalah gol-gol kesalahan, semuanya adalah murni kesalahan dari pemain tim nasional Indonesia. Banyak sekali pemain Indonesia yang underperform, yang tidak berada dalam performa terbaiknya. Tercatat hanya Shane Patinama saja yang memiliki permainan yang baik ya kawan-kawan di tim nasional Indonesia. Ada Nadeo yang tidak bermain bagus, kemudian eh, di belakang ada Jordi Amat yang juga meskipun bagus lah ya, tapi dia tidak sebagus pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ada Elkan Baggett yang melakukan kesalahan, kemudian juga Mark Klok yang betul-betul underperform kawan-kawan, seorang Mark Klok ini. Kemudian selanjutnya ada yang tidak kelihatan sama sekali ya kawan-kawan, yang kontribusinya sangat minim terhadap tim adalah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya yang di pertandingan sebelumnya saat melawan Brunei Darussalam ia memberikan impact yang besar saat ia masuk, tapi saat menjadi starter di pertandingan lawan Irak itu Ricky Kambuaya sama sekali tidak berdaya, tidak berdaya sama sekali. Kemudian lini serang tim nasional Indonesia juga tidak hidup karena memang Indonesia lebih banyak diserang daripada melakukan serangan-serangan yang bagus. Nah, itu kekurangan dari tim nasional Indonesia, jadi gugup. Selain itu memang tim nasional Indonesia membutuhkan jam terbang tinggi untuk bertanding secara tandang karena banyak sekali mohon maaf kawan-kawan, seringkali ya, bukan banyak, seringkali tim nasional Indonesia hanya melakoni laga kandang saja di FIFA Matchday sebelumnya. Jadi tidak melakukan banyak uji coba atau melakukan banyak laga dalam laga FIFA Matchday secara tandang. Berbeda halnya dengan tim-tim yang lain yang mencoba untuk melakukan tandang. Nah, Indonesia itu seringkali berada di kandang. Dan ini harus diperhatikan oleh PSSI. Nah, kemudian di laga selanjutnya melawan Filipina, Filipina telah mengantisipasi tim nasional Indonesia dan melakukan komentar bahwa Indonesia akan kelelahan dan kesulitan saat bermain di situasi rumput sintetis. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana apakah tim nasional Indonesia akan bangkit saat melawan Filipina atau sebaliknya Indonesia malah flop kembali. Tapi saya tetap memiliki keyakinan bahwa Coach Sintayong akan berpikir keras. Para pemain juga akan berpikir keras dan akan berjuang keras agar tim nasional Indonesia nantinya dapat lolos ke round selanjutnya, ke round 3 dan juga lolos ke Piala Asia di edisi yang akan datang. Edisi mendatang ya, setelah edisi yang sekarang di Januari tahun 2024. Oke, kemudian untuk tim nasional U17 yang dibantai oleh Maroko dengan skor 3-1. Nah, ini dengan dua kekalahan dari kedua tim nasional ini, entah senior ataupun U17, jadi tidak ada lah. Saya mengharapkan agar tidak ada lagi perdebatan antara lokal pride dan tidak lokal pride ya, karena kedua-duanya kalah gitu. Kalah dua-duanya dan dua-duanya kalah dari segi kualitas dan juga permainan. Kemudian selanjutnya saat melawan Maroko tim nasional U17 ya begitulah ya kawan-kawan. Kesalahannya banyak sekali, kesalahan passing dan terlalu banyak mementingkan dribbling daripada bermain secara kolektif. Ini juga yang banyak terlihat di permainan sebelumnya. Saya melihat seorang Afrizal di nomor 11 ya, yang bernomor punggung 11, dia terlalu banyak ingin show off dan ingin melewati pemain sehingga banyak sekali momentum. Bukan Afrizal saja, banyak ya. Maksudnya bukan Afrizal saja. Saya tidak mengomentari satu pemain saja, tapi banyak sekali pemain yang mementingkan diri sendiri yang terlalu egois. Karena dengan terlalu egois seperti ini, dengan terlalu ingin menggiring bola sendiri, momentum itu hilang kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan ini juga dapat dipahami oleh para pemain, karena pastilah ide dari Coach Bima Sakti, saya yakin bukan seperti itu. Ingin para pemain bermain secara kolektif, karena memang sepak bola
adalah permainan 11 orang, bukan permainan individual. Oke, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Indonesia dapat bangkit kembali di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan mari kita balas di Indonesia. Maka dari itu kita doakan bersama-sama dan juga kita tetap dukung tim nasional Indonesia. Janganlah kita melepas dukungan kita hanya karena satu kekalahan. Dan ingat, yang namanya game itu adalah tentang kalah dan menang. Kita harus tetap setia mendukung tim nasional Indonesia meskipun dilatih oleh siapapun karena itu membawa nama harkat dan martabat bangsa. Dan juga setiap game ada menang ada kalah. Saat menang kita syukur, saat kalah kita patut untuk merefleksi diri, patut untuk memperbaiki diri. Saya Ahmad Setia Fazlur Rahman. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.